Ya, oke, ketemu lagi barengan saya, Mas Jupray. Ya, rame ya soal ACT ini. Ya, trending topik berhari-hari. Nah, buat yang belum tahu, mungkin asal mula kasus ACT itu begini. Mulai dari berdirinya. Pada April 2005, aksi cepat tanggap, pisah, dan berdiri sendiri dari induknya, yaitu Dompet Duafa. ACT ini kemudian dipimpin oleh yang mereka sebut presiden. Dan pendirinya sendiri, yaitu Ahyudin, menjadi bos ACT atau presidennya, dan ACT memulai aksi pengumpulan sedekah, donasi tema tertentu, donasi dengan subjek khusus, kurban, zakat, wakaf, ya, sedekah, dan seterusnya. Duit sumbangan mengalir, dan ACT pun berkembang. Saya nggak tahu ya kenapa mereka menggunakan seolah mengembangkan sebuah perusahaan, strateginya. Saya kurang tahu, nanti kita kulik soal itu. Tapi ACT lalu mengembangkan aktivitas mulai dari kegiatan tanggap darurat, kemudian menjadi program pemulihan pasca bencana, pemberdayaan, dan pengembangan masyarakat, dan sebagainya. Luar biasa sih, visi misinya luar biasa. Selain itu juga ACT berpartisipasi buat perusahaan yang misalnya mau melalui program kemitraan, atau istilahnya Corporate Social Responsibility, atau CSR. Jadi kalau ada perusahaan mau kasih dana sosial, ACT siap nadangin. Dan nggak tahu sudah berapa banyak perusahaan yang setor CSR ke ACT ya. Nah, inilah yang kemudian membuat publik geram dan menuntut ACT ini untuk diaudit secara profesional dan independen. Bahkan PPATK juga udah turun tangan. Nah, kalau PPATK udah turun tangan, bisa ada yang bonyok nih. Ya, dan waktu terus berjalan, ACT makin besar dan berhasil mengembangkan jejaring ke semua provinsi, baik dalam bentuk jaringan relawan dalam wadah masyarakat relawan Indonesia maupun dalam bentuk jaringan kantor cabang ACT. Ahyudin masih sebagai presiden waktu itu, penguasa tunggal saat menjabat dari mulai berdiri sampai dengan tahun 2022, awal tahun ini. Ya biasa, namanya juga penguasa tunggal, pendiri, mungkin arogannya mulai muncul. Dan kita semua membaca dari pengakuan pengurus maupun liputan media kemarin, Ahyudin dan kawan-kawannya di ACT ini terima gaji nggak kira-kira. Meski pengurusnya yang meneruskan Ahyudin sekarang ini tidak terlalu terbuka sih kemarin menurut saya. Tidak terlalu terbuka soal besaran gaji ini. Sayangnya informasi udah terlanjur nyebar. Gaji sampai 250 juta. Fasilitas mobil mewah 3. Rumah juga 3. Apa-apa kok 3? Jangan-jangan itunya juga 3 nih. Motornya maksudnya. Nah, melihat gaya kepemimpinan Ahyudin yang dinilai arogan, otoriter, maka beberapa pengurusnya mungkin ya ngiri juga nih, penghasilannya kalah gede. Mungkin bisa jadi begitu. Lalu mereka mengadakan semacam kudeta. Wah, seru ya. Bayangin, lembaga tukang kumpulin donasi sampai ada acara kudeta. Kudetanya kudeta manajemen ya. Ya, begitulah. Duit itu memang keras. Duit memang nggak kenal mana teman seperjuangan, apalagi cuma sekedar kawan satu lembaga tadinya. Nggak kenal. Lantas pada 22 Januari kemarin, Ahyudin dipaksa mundur dan diganti dengan pengurus baru. Apapun, ACT sebagai sumber hidup banyak orang harus mereka selamatkan. Maka perlu figur baru. Karena yang lama udah kebanyakan dapat kali ya. Kenapa saya sebut sebagai kudeta? Ya karena pergantian presiden ACT ini nggak normal. Nggak damai, nggak wajar. Terbukti setelah didepak dari ACT, Ahyudin langsung bikin lembaga yang sama dengan nama Global Muslim Charity kan. Yang penting jangan ketinggalan cap agamanya lah. Ya, saya duga karena nikmat di ACT, kemudian dapurnya dirobohin sama koleganya sendiri, Ahyudin panas. Bikin lagi yang sama. Asal bawa-bawa brand agama, pastilah ketutup soal dapur ya. Nah, sekarang tinggal pengurus baru ACT yang bersih. Bersih-bersih dari stempel ketidakpercayaan masyarakat donatur. Berbagai cara dilakukan. Luar biasa. Yang pertama, ada klarifikasi ke majalah Tempo. Sayangnya ya Tempo ya. Ngulik dia. Kemana-mana jadinya ya kan. Yang berikutnya adalah jumpa pers mendadak.
Karena isunya itu kan isunya itu bahwa ACT ini runtuh. Tak terbendung lagi nih isu nih. Bahkan hashtag jangan percaya ACT menggema. Panik ya. Yang berikutnya adalah Badrun alias Buzzer Kadrun dikerahkan. Hari ini trending tagar saya percaya ACT. Tapi kebanyakan sih botnya. Ya. Dan selain upaya-upaya ACT mengembalikan kepercayaan publik, beberapa figur juga mulai lepas tangan. Pemprov DKI, ya lewat Wagub kemarin juga bilang mau mutusin kerjasama dengan ACT. Karena saya lihat memang Anies ini sangat dekat ya dengan ACT. Sangat dekat. Saya nggak tahu siapa menunggang siapa, saya nggak tahu. Ya, dari beberapa ustadz yang biasa jadi seolah marketingnya ACT juga mulai lepas tangan. Oh, enggak, saya nggak ikutan makan duit katanya gitu. Bahkan Novel Bakmumin aja ikutan kenceng minta polisi periksa ACT. Ini baru nih. Ya, tapi beberapa kadrun kan beda lagi ya. Kasus ACT ini memang jadi lucu. Saat ada tuduhan penyelewengan dana, yang harusnya paling marah itu ya harusnya orang-orang yang nyumbang kan. Ya kan? Terutama yang tadinya pro ke soal Palestina, Suriah, atau mungkin Rohingya. Karena ACT ini kan jualannya ya bawa-bawa itu tadi. Lah kok ini justru mereka yang membela. Jadi maksudnya gimana ini? Saya umpamakan ya ada laki-laki perkosa anak tetangga. Ketika kita sibuk menuntut laki-laki ini untuk proses hukum, lah ini kadrun-kadrun malah belain laki-laki. Karena teman baiknya. Atau karena ganteng. Kebalik. Ya perkiraan saya ya, kadrun meski nggak besar, pasti mereka ikutan nyumbang lah lewat ACT ya. Begitu ada skandal ACT ini, lah kok mereka tetap belain ACT? Pertama, apakah kadrun malu? Salah satu lembaga andalannya ternyata menyimpan kebusukan. Yang kedua, apakah kadrun pakai dua standar? Meski jelek, hancur, dan lebih kejam daripada seolah menista agama sekalipun, kalau kawan sendiri wajib dibela. Nah, saya sih cenderung menduga yang kedua ini ya. Jelek nggak apa-apa, ACT ini, yang penting kawan sendiri. Yang parah adalah ketika Presiden Aksi Cepat Tanggap atau ACT yang baru, Ibnu Hajar kemarin bilang kalau ACT bisa kok memotong dana sumbangan sebesar 30% untuk biaya operasional, bisa. Ya, karena itu sudah sesuai dengan saran dari Dewan Syariah. Bisa lah 30%, tapi kami nggak mau. Ya meski dia nggak terbuka soal ini dan cuma bilang cuma motong 13,7%, asumsi publik tetap beda. Susah mengembalikan kepercayaan publik. Selama 17 tahun berdiri dan ACT kepergok, nih lihat ya, kepergok menggunakan dana sumbangan untuk gaya hidup hedonis pengurusnya. Masa cuma 13,7% ngentitnya? Susah kita percaya. Apalagi sampai katanya punya utang 56 miliar ke Boeing. Punya utang ke donatur. Karena donatur ngasih duit, dipakai dulu. Ini apa tetap bertahan dengan 13,7%? Kalau tetap 13,7%, gimana ngembaliinnya? Bayangkan kalau kasus ini nggak mencuat ke publik, bisa-bisa fakir miskin dan orang nggak mampu yang menghidupi ACT. Kebalik! Yang lucu adalah, sekarang kadrun, yang saya duga ini bisa saja dikerahkan oleh ACT sendiri, mencoba menutupi kasus ini dengan segala cara. Mereka mulai memelintir isu ini seolah ACT adalah korban. Kebalik. Mereka bilang, sampai tagar kami percaya ACT trending. Kalau skandal ACT ini cuma buat menutupi kasus-kasus besar, seperti kasus penambahan modal ke BUMN. Apa urusannya? Atau untuk menutupi kasusnya Roy Suryo, ngapain nutupin kasus itu? Ya, apapun skandal ACT sudah telanjur kebuka di publik. ACT juga seharusnya menerapkan slogan hidup untuk organisasi, bukan organisasi untuk hidup. Sehingga ACT sebagai yayasan di bidang kemanusiaan seharusnya tak pantas memberi gaji besar, terlalu besar, ke para petinggi lembaga. Nih, ketika perekrutan staf, pastinya kan tahu ya bahwa mereka mengabdi bukan kerja aja. Kalau namanya di lembaga donasi itu ada pengabdian. Ini bukan BUMN. Harus ada jiwa pengabdiannya. Ini berkali-kali pendiri ACT itu, si Ahyudin, menyampaikan bahwa ACT ini sekelas perusahaan internasional. Jadi wajar gaji besar. Kan ini kampret.
Saya pikir mereka ini relawan. Ternyata pencari cuan. Nah, sekarang Densus 88 anti teror Polri juga telah menerima informasi dugaan dana umat di Yayasan ACT ini mengalir ke kelompok teroris. Detasemen berlambang burung hantu ini mengusut dugaan ini. Mampus kalau udah begini. Kemarin sih pengurus ACT mengelak soal yang satu ini. Mereka bilang, duit dari mana yang buat teroris? Ya nanti itu tugasnya PPATK untuk membuktikan ya. Deg-degan ya. Nah, hari ini sosial media juga trending aksi buzzer ACT yang kalau dilihat dari akun-akun, ya yang itu juga lah. Kalau bukan simpatisan PKS, ya bot. Jangan-jangan 13,7% donasinya sekarang dipakai buat bayar buzzer. Nah, dan sekarang mulai ada atensi tuh dari DPR. Ketua Komisi 8 DPR tuh, Mas Yandri Susanto, meminta dugaan penyelewengan dana umat oleh ACT ini diusut tuntas. Bahkan ia menyebut opsi pembubaran ACT kalau misalnya terbuka lebar informasi benar adanya penyelewengan di ACT. Ini baru wakil rakyat nih. Nggak tidur doang. Kabarnya juga ACT ditolak oleh Forum Zakat. Mereka menyebut karena payung hukum dan mekanisme pengawasannya yang jadi acuan berbeda, serta tidak menjadi bagian dari ekosistem zakat, maka Forum Zakat menyatakan ACT bukan bagian dari organisasi pengelola zakat. Nah kan sering terima zakat juga nih ACT ini. Aduh, udah pada ngelepeh nih ya. Dan bahkan Kepala PPATK juga bilang, kalau ada dugaan penyelewengan dana organisasi ACT, ini bikin kita miris. PPATK udah bilang nih. Dibilang nih ada nih dugaan penyelewengan. Waduh, kalau ini terjadi ngeri ya. Duit sumbangan kok dibuat rebutan begini. Berat banget tanggung jawabnya. Saking keselnya, netizen mulai iseng dengan memparodikan atau melesetin singkatan ACT. Ada yang bilang, aksi cepat tilep. Ada yang bilang, aksi cuan terdepan. Kayak TV. Ada yang bilang, aksi cepat tempel. Spanduk maksudnya. Kalau ada kejadian atau spanduknya udah ada. Ada yang bilang anak cucu tuyul. Anak foya-foya, duitnya banyak maksudnya itu. Ya tentu saja, kita sebagai masyarakat pengen banget skandal ACT ini lekas beres. Dan yang menyalahgunakan uang sumbangan, entah pasal atau aturan mana yang dilanggar, ya kudu disanksi yang seberat mungkin, biar efek jerah. Biar kalau ada lembaga-lembaga tukang kumpul donasi, biar nggak seenak jidatnya menggunakan uang sumbangan untuk kepentingan foya-foya pribadinya. Kalau masih nekat juga, sentil aja bijinya. Saya Mas Jopray, dan ini adalah konten sensitif.